Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Pelopor kopi nikmat, jangan diminum. Sarung Al-Samsi. seorang dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat ketahuan melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdominal. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus mafia peradilan yang melibatkan 4 orang hakim dalam skandal suap terkait vonis lepas pada perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, publik baru saja digegerkan oleh kasus calon dokter spesialis yang memperkosa anak pasiennya di Bandung, Jawa Barat. Namun kasus ini belum selesai, sudah muncul lagi kasus sejenis. Kali ini pemirsa, seorang dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat diduga melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdominal. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang pramugari mengalami kekerasan fisik dalam pesawat yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara saat hendak terbang dari kota Gunung Sitoli Nias menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Pihak maskapai akan menempuh jalur hukum atas insiden yang menimpa pramugarinya. Beginilah rekaman amatir ketika seorang penumpang salah satu maskapai penerbangan adu mulut dengan pramugari. Selain cekcok, penumpang tampak mendorong sang pramugari. Insiden ini terjadi pada Minggu 13 April 2025 lalu, tepat di atas pesawat yang hendak terbang dari Bandara Gunung Sitoli Nias menuju Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Belakangan diketahui penumpang tersebut adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar Megawati Zebua. Pertikaian terjadi lantaran Megawati Zebua tidak terima ditegur membawa koper bertanda bagasi ke kabin pesawat. Megawati akhirnya angkat bicara terkait video viral dirinya di media sosial. Megawati Zebua berdalih hanya membantu penumpang lain. Saat itu saya hanya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya, barangnya, tasnya dibagasikan karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di tempat menunggu bagasi kan 1 jam itu kan, bisa lah dia nggak ke dapatan pesawat, nyepek pesawat tadi dia akan hangus lah tiketnya. Makanya saya sangat membantu, saya minta tolong sama pramugari, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tidak bisa diletakkan di kabin. Menindaklanjuti insiden tersebut, pihak maskapai sedang menempuh jalur hukum atas perlakuan penumpang terhadap pramugarinya. Dalam pendekatan dan komunikasi yang persuasif, justru pelanggan MZ menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan tidak mengikuti instruksi awak kabin, berusaha melepas label bagasi, serta melakukan tindakan kontak fisik terhadap pramugari. Saat ini Wings Air sedang menempuh langkah-langkah hukum sebagai bagian komitmen untuk melindungi awak pesawat yang bertugas, serta bagian menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Akibat pertikaian tersebut, anggota DPRD Megawati Zebua pada saat itu juga diturunkan oleh pihak maskapai dan berangkat menggunakan penerbangan lain. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang dokter cabul kembali menodai institusi kesehatan Indonesia. Kali ini, seorang dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat diduga melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdominal. Namun kasus yang viral ini diduga terjadi pada tahun 2024 dan si dokter cabul sudah tidak lagi bekerja di Garut. Rekaman CCTV ini menjadi bukti kuat dugaan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan. Selain meminta keterangan pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Dinas Kesehatan Garut mengaku oknum dokter berinisial S alias I tersebut sudah tidak bekerja atau berdinas lagi di Garut. Kasus ini juga sudah diselesaikan secara musyawarah. Ini juga mungkin korban itu baru ini sekarang ya. Dulu sih sempat ada ya laporan dan kalau tidak salah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau statusnya Bu dokter ini ASN bukan? Bukan. Oh bukan, hanya praktek di klinik itu saja atau ada praktek lain? Nah, memang dia pernah ya praktek di rumah sakit di Malambung pernah, kemudian di beberapa klinik dan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Garut itu pernah. Jika benar kasus pelecehan ini berakhir damai, sungguh disayangkan karena pelecehan seksual di dunia medis tidak boleh dianggap ringan. Saat ini pun tidak diketahui keberadaan si dokter cabul. Disinyalir dokter itu mengenyam pendidikan di sebuah universitas negeri di wilayah Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat melakukan klarifikasi terhadap manajemen klinik serta memeriksa ruangan yang diduga menjadi tempat oknum dokter kandungan melancarkan aksi pelecehan terhadap pasien. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti kasus tersebut dan meminta izin praktik dokter dicabut. Kasus pelecehan viral yang dilakukan oknum dokter terhadap pasien ibu hamil di salah satu klinik swasta di Garut, Jawa Barat membuat pihak kepolisian dari Polres Garut turun tangan. Polisi menyebut hingga saat ini belum ada laporan dari korban yang dirugikan. Sementara itu, menurut keterangan yang diberikan pihak klinik, bahwa oknum dokter dalam video sudah tidak praktik di klinik yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Garut ini. Dari pemeriksaan CCTV, bahwa insiden pelecehan itu dilakukan oleh oknum dokter pada bulan Juni 2024. Sementara itu, manajemen klinik menyatakan sempat ada pasien yang mengeluh mendapat tindakan tidak senonoh oleh dokter di klinik tersebut. Kita membentuk tim khusus penanganan ini. Berarti dipastikan dokternya sudah tidak di sini ya, dan artinya tidak bertugas di Garut lagi dan? Atau masih kita dalami. Bu, izin Bu dokter. Kalau yang status oknum dokter ini berapa lama Bu berprakteknya di sini? Sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. Sejak tahun berapa Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi kalau dari ini sudah tidak praktek lagi di sini. Ada indikasi sempat ada kecurigaan Bu yang disampaikan langsung ke pihak ini? Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Kasus pelecehan ini kemudian mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy meminta agar izin praktik dari dokter tersebut dicabut. Cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Saat ini Polres Garut dan Polda Jabar telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Polres Garut akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang menjadi korban pelecehan melapor secara resmi. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Taufik Hidayat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Polres Garut akan tetap mendalami kasusnya dengan membentuk tim khusus. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai kasus ini, kita terhubung dengan reporter TV One Taufik Hidayah. Selamat malam Taufik, silahkan laporan Anda. Baik, bisa saya sampaikan untuk perkembangan kasus oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil. Tadi Polres Garut telah melakukan press conference terkait telah mengamankan terduga dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di unit perlindungan perempuan dan anak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih detail apa-apa saja yang telah dikantongi oleh pihak kepolisian, bersama saya sudah ada Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin. Saya akan bertanya kepada beliau. Dan untuk terduga pelaku ini, sejauh ini betul sudah diamankan? Ya betul, untuk pelaku yang diduga pelaku di dalam video tersebut kita sudah berhasil kita amankan kurang dari 24 jam dan saat ini dalam pemeriksaan intensif di unit PPA kami. Kalau statusnya apakah saksi atau sudah ditetapkan tersangka atau apa? Untuk saat ini masih saksi pemeriksaan pendalaman untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya karena kita harus berkoordinasi dengan Kemenkes juga mengenai langkah-langkah yang selanjutnya kita akan lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perundang-undangan. Kalau jumlah korban sendiri berapa banyak untuk yang sudah laporan atau yang belum laporan? Untuk sementara yang sudah kita dapatkan korban 2, yang melaporkan 2. Ya, jadi saksi korban kita sudah mendapatkan korban 2. Ya, karena masih dalam pendalaman di pemeriksaan di PPA juga. Dan untuk ada yang diperiksakan pegawai klinik yang bersangkutan atau lainnya termasuk alat-alat bukti lain? Kita juga dari tadi malam kita mendapatkan informasi bahwa ada viralnya CCTV yang viral adanya pelecehan atau dugaan pidana perbuatan cabul. Kita langsung bergerak. Tadi siang kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap klinik tersebut. Kita TKP, kemudian kita memeriksa wakil direktur yang di klinik tersebut. Kita sudah mendapatkan bahwa membenarkan bahwa tempat yang viral tersebut adalah di klinik tersebut. Oke, untuk memastikan betul kejadian 2024. Ya, untuk memastikan itu kita dari CCTV tersebut menerangkan bahwa terdapat di situ tanggal 20 Juni 2024. Jadi kejadian tersebut yang viral tersebut adalah di 20 Juni 2024. Oke. Terima kasih Pak Kasat Reskrim AKP Joko Prihatin. Demikian perbincangan saya dengan Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin bahwa menerangkan betul bahwa terduga oknum dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien ibu hamil telah diamankan di Mapolres Garut sehingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memeriksa beberapa saksi, terutama masih mengumpulkan bukti-bukti lain untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung rekan Taufik Hidayah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, seusai jeda kabar utama akan kembali mendalami soal dokter cabul yang kasusnya terjadi di Bandung dan juga Garut, Jawa Barat. Sesaat lagi. Polda Jawa Barat sampai saat ini terus mendalami keterangan dari korban dugaan kasus pemerkosaan di RSHS Bandung yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Anestesi dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi telah memeriksa 17 orang saksi diantaranya korban, keluarga korban,
pegawai RSHS Bandung, dan penanggung jawab gedung. Ditreskrimum Polda Jawa Barat terus mendalami keterangan dari korban dugaan kasus pemerkosaan di RSHS Bandung yang dilakukan oleh Dr. Residen PPDS Anestesi Priguna Anugrah Pratama. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan menunggu hasil olah TKP. Saat ini polisi telah memeriksa 17 orang saksi, diantaranya korban, keluarga korban, pegawai RSHS Bandung, dan penanggung jawab gedung. Sementara itu, penyidik sudah mengirimkan sampel tes DNA ke Pusdokes maupun Puslapor Mabes Polri dan menunggu hasil pemeriksaan. Jadi kita masih mendalami keterangan-keterangan dari korban, terutama korban-korban yang baru masih kita dalami. Juga kita masih melakukan pemeriksaan saksi, mungkin ada saksi yang belum kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita juga masih menunggu hasil olah TKP kemarin yang kita lakukan swab di TKP dari Pusdokes maupun Puslapor nanti sedang dianalisa di sana. Berapa hari Pak untuk hasil? Kita tunggu saja. Biarkan nanti beliau bekerja, biar lebih teliti, lebih sempurna nanti hasilnya. Sejauh ini saksi sudah sekitar 17 diperiksa, diminta keterangan oleh kita ya. Minta keterangan baik dari rumah sakit, dari keluarga, kemudian juga dari pihak korban. Nanti sedang kita evaluasi apakah ada saksi yang kurang, nanti kalau saksi yang kurang kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Terduga pelaku pemerkosaan berdasarkan rekaman CCTV berjumlah 1 orang. Sebelumnya dugaan kasus pemerkosaan terhadap seorang keluarga pasien dan 2 pasien yang diduga dilakukan oleh Dr. Residen PPDS Anestesi terjadi di RSHS Bandung. Tersangka Priguna Anugrah dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 17 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Residen Priguna Anugrah Pratama terhadap keluarga pasien dan pasien di RSHS Bandung. Meski sudah berproses, namun Polda Jabar, Rumah Sakit Hasan Sadikin hingga Gubernur Jawa Barat masih membuka layanan posko pengaduan apabila ada korban pelecehan lainnya dalam kasus ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Jabar untuk kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Dr. Residen Priguna Anugrah Pratama terhadap keluarga pasien dan pasien di RSHS Bandung. Menurut Kasipenkum Kejati Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut. Untuk kasus tersebut, Kejati Jabar telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 26 Maret 2025. Dari SPDP itu, pimpinan atau Kejati Jabar sendiri telah menunjuk 4 orang jaksa guna menangani perkara tersebut hingga selesai. Berkas perkara kasus Dr. Residen Priguna Anugrah Pratama akan segera diteliti oleh keempat jaksa yang telah ditunjuk dan hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari ke depan. Tersangka Priguna Anugrah Pratama dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, publik baru saja digegerkan oleh kasus calon dokter spesialis yang memperkosa anak pasiennya di Bandung, Jawa Barat. Namun kasus ini belum selesai, sudah muncul lagi kasus sejenis. Kali ini pemirsa, seorang dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat diduga melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdominal. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dokter seperti ini? Langsung saja pemirsa, kita berbincang dengan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Dr. M. Nasir. Selamat malam, dokter. Selamat malam, selamat. Ya,
Dokter, pasien memiliki posisi terlemah saat bertemu dengan dokter karena menyerahkan tubuhnya untuk diintervensi. Nah, masalahnya kalau terjadi penyimpangan seperti 2 kasus tersebut, bagaimana mencegahnya, Dok? Iya, mencegah sebuah kejadian yang seperti ini memang harus dilakukan oleh banyak pihak. Harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ini harus melibatkan seluruh komponen, termasuk masyarakat, termasuk media, dan tentu saja penegak hukum tidak boleh kendor. Karena ini adalah sebuah pelanggaran berat, pelanggaran norma, baik norma etik maupun norma yang menyangkut kepastian, kepatuhan masyarakat, kepatutan masyarakat, bahkan juga norma hukum. Oleh karena itu memang ini harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya yang ada pada peraturan perundangan hukum positif kita. Kenapa? Karena ini memang pelanggaran seperti ini, pelanggaran seksual ya. Kita membatasi diri membicarakan hukuman sosial, pelanggaran kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini bisa dilakukan oleh banyak orang, oleh banyak pihak. Pegawai bea cukai, pegawai imigrasi, polisi, TNI, dokter, insinyur, semua orang, guru, bahkan juga guru agama juga kita lihat ditangkap dan terbukti melakukan perbuatan-perbuatan tercela ini. Nah, khusus untuk dokter, itu memang sangat tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena dokter itu profesi luhur. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa dokter itu mendapat sebuah kewenangan, mendapat sebuah kapasitas karena profesinya untuk memeriksa, membuka baju orang pasien, memeriksa pasien, dan sebagainya. Di mana kewenangan seperti itu tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau dokter itu mengabaikan atau menodai kewenangan ini, orang kepercayaan masyarakat, kepercayaan pasien ini dinodai, diraba-raba, dilakukan macam-macam. Bahkan oleh dokter yang di Bandung, residen anestesi itu, melakukan dengan menggunakan ilmu kedokterannya, dia melakukan sesuatu yang kemudian memperkosa dan sebagainya, itu memang harus dihukum berat. Karena dia tidak saja melanggar norma etik profesi, tidak saja merusak citra profesi, tapi juga dia melanggar hukum. Tadi sudah disebut bahwa dia melanggar KUHP, dia melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 6C tadi sudah disebut. Artinya apa? Artinya bahwa ini bukan pelanggaran biasa. Ini adalah kejahatan yang extraordinary crime. Jadi memang harus dihukum berat. Demikian. Baik, dokter, kita akan mendalaminya, dokter. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dokter, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini. Dan kita juga masih akan memantau terus bagaimana perkembangan dari 2 kasus tersebut. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman terhadap kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Hakim, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Selain itu, sejumlah mobil dan motor mewah juga telah disita Kejagung dari para tersangka.
Pendalaman terus dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 7 tersangka. Selain hakim, setelah ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus suap penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar rupiah, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Kejagung juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah dan uang tunai pecahan dolar dari 6 tersangka, dan saat ini masih dihitung jumlah nilai keseluruhannya. Hingga sejauh ini total ada 14 saksi yang sudah diperiksa Kejagung. Sejauh ini kan penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di beberapa tempat. Nah, jadi dalam penggeledahan itu juga sudah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik berupa dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini kan akan terus dipelajari, kemudian ketika ada perkembangan dan perlu dilakukan pendalaman, dan ini tentu kan harus dimintai keterangan, diperiksa apakah kapasitasnya sebagai saksi maupun terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen, isi, muatan yang sudah diperoleh ini harus betul duduk sesuai pasal-pasal persangkaan itu. Saat ini tim penyidik sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka untuk mengetahui lebih dalam mengenai perannya masing-masing. Adapun 7 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Ketua PN Selatan, Panitera, advokat, dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 orang hakim menjadi tersangka kasus suap vonis lepas atau onslah perkara pemberian fasilitas minyak kelapa sawit mentah. Kasus suap yang menjerat hakim-hakim ini menjadi bukti bahwa ada mafia peradilan yang dalam tanda petik diperjualbelikan vonis pengadilan yang melibatkan para hakim atau yang disebut-sebut sebagai wakil Tuhan di pengadilan. Kasus penyuapan hakim dalam penanganan perkara bukan pertama kalinya. Kenapa selalu berulang? Kita akan membahasnya pemirsa dengan Pak Heri Firmansyah, praktisi hukum yang juga pergiat anti korupsi. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Zinka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, 4 orang hakim jadi tersangka Kejaksaan Agung. Salah satunya merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 3 lainnya merupakan hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau kita lihat ini ada lintas pengadilan negeri, lintas teritori. Bagaimana Mas menganalisa kasus ini? Ya, tentunya pertama-tama yang kita ucapkan adalah kita sangat merasa malu sekali ya mendengar dan melihat adanya praktek-praktek mafia di peradilan semacam ini, karena bagaimanapun orang yang datang ke pengadilan itu kan adalah orang yang disebut sebagai para pencari keadilan. Dan tadi juga disebut dalam prolog di TV One, mereka adalah wakil Tuhan. Bagaimana harusnya seorang wakil Tuhan itu bersikap dengan nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai ketuhanan. Ini kan tentu sangat bertabrakan sekali dengan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Itu pertama yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita nggak boleh lupa Mbak Zinka bahwa kasus ini kan tidak berdiri sendiri ya, bahwa kasusnya sendiri bermula dari penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, kasus Ronald Tanur yang kemudian berjalan begitu panjang, akhirnya ditemukan ada sejumlah uang yang nilainya fantastis ya, yang kemudian setelah dilakukan proses mendalam oleh pihak Kejaksaan Agung ternyata ada kaitannya dengan beberapa perkara lain di luar dari perkara tersebut, termasuk yang malam ini kita perbincangkan. Nah, berkaitan dengan praktik mafia semacam ini kan memang sudah lama dan juga sampai saat ini masih terjadi ya di praktik hukum yang dilaksanakan di negara kita tercinta. Tentunya ini bukan perkara yang sepele, karena pasti ketika melibatkan seorang ketua pengadilan negeri, ini bukan perkara yang main-main. Tapi kalau kita lihat kan memang inilah upaya untuk memanipulasi atau mempermainkan hukum itu dilakukan dengan mengganti yang seharusnya dia katakan kalah dan membayar sejumlah uang yang lebih besar. Itu akhirnya mereka ambil jalan untuk mendekati orang-orang yang sebenarnya bisa mengambil
jalan pintas untuk mengambil satu putusan yang menguntungkan tentunya. Nah ini kan kalau kita lihat kasusnya sendiri ada melibatkan 3 perusahaan, ya kita dengar dari media cetak dan media elektronik yang mengabarkan tentang hal itu, dan jumlah kerugian yang harusnya kalau sampai pada putusan kemarin itu mereka bersalah, itu nilainya juga tidak main-main, hampir triliunan gitu kan. Maka dengan hanya membayar 60 miliar misalnya, itu tentu sangat kecil bagi perusahaan tersebut. Maka inilah jalan yang mereka lakukan. Nah tentunya dalam praktek-praktek peradilan semacam ini yang kita sayangkan baik sebagai akademisi maupun orang yang berpraktek secara hukum, inilah yang sebenarnya merugikan sekali ya para pencari keadilan tadi. Dan harusnya Mahkamah Agung juga mengingat ada peraturan bersama yang dibuat antara Komisi Yudisial misalnya dengan Mahkamah Agung, bagaimana bersinergi tentang pedoman etik bagi seorang hakim ya, termasuk berperilaku jujur, menjunjung tinggi harga diri dan lain sebagainya. Harga diri yang dimaksud ini Mbak Zinka sebenarnya bukan hanya kepada pribadi si hakim tersebut, tapi juga bagaimana dia menjaga marwahnya institusi yang dinaungi oleh hakim yang bersangkutan begitu. Baik, Pak Heri, karena waktu yang terbatas, terima kasih banyak telah bergabung di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Pemirsa, usai jeda, Kabar Utama akan kembali dengan informasi penting lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, pesta pernikahan terpaksa bubar lantaran lokasi kebakaran tepat berada di samping tenda resepsi. Imah pada gieu. Imah pada gieu. Oh. Sebuah resepsi pernikahan di Kampung Tagok, Pamoyanan, Desa Buni Asih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa dibubarkan. Lantaran kobaran api membakar sebuah bangunan di sekitar lokasi resepsi. Situasi menjadi panik ketika sejumlah tamu yang mengenakan pakaian pesta terlihat bergegas meninggalkan lokasi. Sejumlah warga juga tampak mengamankan peralatan musik dari area kebakaran untuk menghindari kemungkinan kerusakan. Tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Tasikmalaya segera diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Warga di sekitar lokasi kejadian sebagian besar hanya bisa menyaksikan proses pemadaman dari kejauhan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, tetapi penyelidikan masih terus dilakukan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Dalam pertemuan ini, kedua pihak akan membahas sejumlah agenda strategis yang diharapkan dapat memperkuat diplomasi antar kedua negara, serta membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan di tengah dinamika global saat ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Yayasan Buddha Suci, Kamar Dagang Indonesia merenovasi 1.500 rumah tidak layak huni di berbagai daerah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam menyediakan 3 juta rumah untuk rakyat. Bentuk upaya sinergi pemerintah dengan sektor swasta dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Kamar Dagang Indonesia bersama dengan Yayasan Buddha Suci serta beberapa perusahaan lainnya ikut mendukung program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH.
Kick-off program renovasi RT-LH ini dilakukan di permukiman daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada hari ini yang ditinjau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, beserta dengan Wakil Ketua Yayasan Buddha Cesi dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Bakri. Sejauh ini 1.500 rumah yang sudah dipetakan untuk direnovasi ataupun dibangun ulang, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jawa Barat, Banten, NTT, dan lainnya. Terima kasih karena kita diberikan kesempatan para ibu, karena bagaimanapun juga ini salah satu dari program Cepat Kadin, ada 4. Dan yang paling penting salah satunya adalah ini rumah layak huni terjangkau. Dan terima kasih Pak Thomas yang bersedia untuk kerja keras di bawah koordinasi BUMN untuk membuat 500 seluruh negeri di Indonesia, tapi mulai dengan 200 tentunya di Jakarta. Karena lucu sekali kalau kita mulai dari Jakarta di mana tempat kita tinggal. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Bu, dan insya Allah kita bisa semakin semangat membuat lebih banyak lagi. Dan intinya ialah di Indonesia ini kan kalau kita mau tumbuh, teman-teman mesti nyaman, dan akhirnya kita bisa berpikir dan juga berkinerja lebih baik. Melalui program ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Nantinya program ini akan terus dikembangkan hingga mencapai target 3 juta rumah layak huni untuk rakyat. Dari Jakarta, Zinkanela, Ahmad Junaidi, TV One mengabarkan. Di tengah ketatnya persaingan global, pemerintah terus berupaya untuk mendatangkan investor asing agar membuka usaha di Indonesia. Untuk mendatangkan para investor asing, Kadin Indonesia siap berperan aktif untuk memfasilitasi kebutuhan para investor agar mereka merasa nyaman dan aman dalam menjalankan usahanya. Untuk memperkuat daya tarik investasi di tengah ketatnya persaingan global, pemerintah menggelar Indonesia Investment Summit Projects for Sustainable Growth di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho, pendiri ASEAN Trade, Tourism and Economic Councils atau ATEC Budi Arjo, serta para investor dalam negeri serta luar negeri. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menyatakan bahwa Kadin Indonesia berperan aktif untuk memfasilitasi kebutuhan para investor. Dijelaskan Taufan, semangat gotong royong merupakan ciri khas dan keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Dengan karakter itu, maka para investor asing akan merasakan kenyamanan dan dukungan penuh. Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, kabar penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Rekaman CCTV ini menjadi bukti kuat bahwa dugaan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil oleh dokter kandungan terjadi di Garut, Jawa Barat. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024 lalu. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan tersebut. Selain meminta keterangan pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Dinas Kesehatan Garut mengaku oknum dokter berinisial S tersebut sudah tidak bekerja atau berdinas lagi di Garut. Kasus ini juga sudah diselesaikan secara musyawarah. Beginilah rekaman amatir ketika seorang pramugari salah satu maskapai penerbangan adu mulut diduga dengan anggota DPRD Sumut berinisial MZ. Nampak juga dalam video sang penumpang mendorong pramugari. Percekcokan itu terjadi pada Minggu 13 April 2025 lalu, tepat di atas pesawat yang hendak terbang dari Bandara Gunung Stolinias menuju Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertikaian itu terjadi lantaran MZ tak terima ditegur membawa koper yang akan diletakkan di kabin pesawat. Padahal kondisi koper MZ tidak memenuhi syarat untuk masuk kabin pesawat. Pihak maskapai penerbangan mengaku akan menempuh jalur hukum atas insiden tersebut. Ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,